Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kajian Islam yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu beberapa hal yang berkenaan dalam menjalankan saum Ramadan. Silakan simak sampai dengan selesai, dan bila mana bermanfaat, share sebanyak-banyaknya kepada yang lain supaya merasakan juga manfaatnya, dan semoga menjadi amal ibadah untuk bekal kita kelak di akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Allah di sini menginformasikan bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pertama kepada Lauhul Mahfuz dengan cara sekaligus 6.666 ayat, 114 surat dan 30 juz. Lauhul Mahfuz yaitu tempat yang dijaga atau kitab yang terpelihara. Bahkan semua kebaikan manusia sebelum alam tercipta, Allah sudah mencatatnya di Lauhul Mahfuz, baik rizkinya, ajalnya, amalnya, selamat dan kecelakaannya. Saudara-saudara kaum muslimin, yang kedua Allah menurunkan kepada Baitul Izzah. Allah di sini menurunkan secara sekaligus. Baitul Izzah adalah tempat yang dekat dengan dunia, atau disebut langit dunia. Disinilah Allah dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam menurunkan kepada junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara mutawatir sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dari berbagai pihak, terlebih kafir Quraisy. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, untuk apa Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran? Dalam Al-Quran dijawab hudalin nas, sebagai pedoman manusia, sebagai petunjuk manusia. Karena di dalam Al-Quran itu mengandung berbagai macam petunjuk. Ada petunjuk ibadah, petunjuk akidah, muamalah, akhlak mulia, syariat, dan sejarah. Saudara-saudara kaum muslimin, wa bainatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskannya secara terperinci. Tentang petunjuk akidah dijelaskan secara terperinci, tentang petunjuk ibadah dijelaskan juga dalam Al-Quran secara terperinci, termasuk muamalah, akhlak mulia, sejarah dan syariat dijelaskan Allah Azza wa Jalla secara terperinci. Wal Furqan, yaitu pemisah antara hak dan batil, benar dan salah, dan penghujungnya antara surga dan neraka. Faman syahida minkum syahra falyasumhu, maka barang siapa yang menyaksikan di antara kamu bulan Ramadan, falyasumhu, maka berpuasalah. Saudara-saudara, Pak syahida di sini artinya menyaksikan, yaitu melihat secara langsung dan tidak langsung kepada bulan, ya, yang disebut dengan hilal. Karena bulan akan menampakkan diri dalam sebulan hanya 2 kali, awal dan pertengahan, sehingga di sini membutuhkan sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu falak atau falakiyah, yang bahasa trennya ilmu astronomi, ya. Kalau kita melihat bulan secara langsung disebut ru'yat. Kalau ru'yat tidak diketemukan, maka gunakanlah yang disebut dengan
hisab atau menggunakan menetapkannya dengan almanak dengan perhitungan 29 atau 30 hari. Ayat selanjutnya, wa man kana maridon, dan barang siapa yang sakit. Menurut ahli tafsir, sakit terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama sakit ringan, yang kedua sakit berat. Sakit ringan itu masih ditetapkan wajib melaksanakan saum Ramadan, seperti batuk, pilek, demam, dan panas tiris. Kemudian sakit berat, kalau sakitnya bisa disembuhkan pada bulan berikut, maka diharuskan untuk qada. Sebaliknya, kalau sakitnya tidak bisa disembuhkan dan sulit untuk disembuh, maka bayarlah fidyah. Begitu pula dengan ibu yang mengandung, melahirkan, dan menyusui. Kalau puasa bisa menyehatkan anaknya, maka lebih baik berpuasa. Tapi karena puasa bisa membahayakan anak yang dikandungnya, atau setelah melahirkan air susunya jadi tidak ada, maka ibu tersebut diharuskan untuk membayar fidyah pada waktu Ramadan. Ya, awas. Pada waktu Ramadan, bukan membayar di luar bulan Ramadan. Fidyah adalah memberi makan kepada seorang miskin. Begitu juga dalam ayat selanjutnya Allah menjelaskan, wa 'alal lazina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin, dan berlaku bagi orang-orang yang yutik, artinya tua renta, sekitar usia 70 tahunan. Mereka kalau kuat lebih baik puasa, dan jika tidak kuat maka Allah memberikan keringanan, silahkan membayar fidyah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ayat seterusnya, au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra, atau yang berada dalam perjalanan, maka gantilah atau hitunglah daripada hari-hari yang berikutnya. Ada beberapa hal yang menerangkan dari beberapa mazhab tentang safar atau perjalanan. Yang pertama dari Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Hambal. Beliau memberikan pemahaman atau berpendapat bahwa perjalanannya tidak kurang lebih dari 85 km. Puasa boleh berbuka dan diqada di waktu yang lain. Kemudian sholat boleh dijamak dan dikosor. Yang kedua, dari Imam Hanafi, beliau berpandangan ketika perjalanan kurang lebih 3 mil atau 6 km, puasa boleh berbuka dan diqada pada hari yang lainnya. Kemudian sholat boleh dijamak dan dikosor. Sedangkan yang terakhir, Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Zuhairi, beliau berpandangan bukan dihitung dari jarak jauh atau dekatnya, tapi tujuan dari safar itu sendiri. Saya lebih condong kepada nomor 3 ini, ya, dari Syaikh Ibnu Taimiyah dan Imam Zuhairi. Jadi jelas bukan jaraknya yang diperhitungkan, tapi tujuannya dari safar itu sendiri. Kalau safarnya bertujuan untuk berdakwah, seperti menuntut ilmu, atau seorang suami mencari nafkah untuk keluarganya dan sebagainya, itu boleh berbuka dengan diqada pada
waktu yang lain. Bahkan sholatnya boleh dijamak atau dikosor. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian ayat selanjutnya, yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kepada kalian semua untuk membuat kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kepada kalian untuk membuat kesulitan atau kesukaran. Walituk milul iddata, maka hendaklah, kata Allah, cukupkanlah hitungannya atau cukupkanlah bilangannya. Walitukabbirullah, dan agungkanlah Allah ala ma hadakum, atas petunjuk yang telah diberikan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kekurangannya. Salahnya datang dari lisan saya, benarnya datang dari Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.